Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 11 ketemu lagi ketemu lagi dengan Bapak, yaitu Bapak akan menerangkan tentang kewirausahaan. Tentunya sebelum kita mulai lebih baik supaya Abdul kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari akan bermanfaat. Tentunya nanti juga jangan lupa nanti kita konsentrasinya biar full. Saya minta supaya kalian mempersiapkan lebih matang lagi. Oke, kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillah. Selesai. Oke, anak-anak semua. Harapan saya, kamu fit semua hari ini. Karena insya Allah tidak lama lagi kita akan PTM hampir keseluruhan gitu ya, walaupun sementara ini kan masih di atau klaster atau dibagi-bagi ya, wilayahnya siapa, kelas mana. Untuk itu, untuk mempersiapkan itu supaya mulai sekarang kamu sudah mulai belajar, yaitu merubah suatu kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan bangun lebih tepat, aktivitasnya yang kurang menyangkut masalah hal sekolah dikurangi, ya. Tidurnya mulai ditata yang bagus, yang biasanya sampai jam 11, jam 12 baru tidur, dirubah. Habis sisa jam 8, jam 9 baru tidur. Pola makan juga mulai diatur biar sehat. Itu harapan saya pada kalian semua. Karena apa? Dengan sehat, maka kita semuanya akan mudah semua. Itu harapan saya. Nah, anak-anakku semua yang Bapak sayangi dan Bapak cintai semua, itu harapan dari kita semua dan kedua orang tua kalian dan guru-guru kalian di sini ya. Kalian harus bersyukur bila kalian masih punya kedua orang tua, saudara masih lengkap dan sebagainya ya di situ. Dan kita masih bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menghirup udara yang segar ini. Kalau kita melihat ke sana sebelum-sebelumnya, ada saudara kita, orang tua kita, ponakan kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kenal, tahu-tahu meninggal, tapi kita tidak bisa menengoknya, sakit tidak bisa menengoknya, meninggal tidak bisa ke kuburnya, itu tidak bisa dengan seperti itu. Maka untuk itu kita berdoa, kita doakan semoga semuanya mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita doakan ya. Agar kita yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala udara yang segar, kehidupan berikutnya menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Ya, tidak boleh dengki, tidak boleh iri ya, takabur ya, selalu positive thinking, dan kita bisa membenahi diri kita menjadi lebih bagus lagi, karena sekarang ada istilahnya kita sudah mendekati akhir zaman. Jadi mulailah kita harus berbuat baik, merubah yang biasanya jelek kita rubah menjadi baik ya, seperti itu. Mari kita berdoa dan kita maaf kalau kita ini kita kirimkan surah Al-Fatihah ya, semoga semua mendapat keberkahan. Yang agamanya selain muslim bisa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Kita kirimkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Selesai ya. Jadi itu. Oke. Next ya anakku ya. Di dalam sekarang ini kita akan membahas ya bagaimana kita pembelajaran di dalam kewirausahaan. Ya. Karena apa? Hidup itu harus selalu berusaha. Kalau manusia tidak mau berusaha, ya tadi wassalam saja gitu. Itu kan istilahnya seperti itu. Jadi saya mengharapkan gitu ya. Kita harus selalu melakukan suatu usaha, menggerakkan badan kita, mengembang badan kita supaya kita lebih aktif lagi. Nah, di sini di dalam suatu usaha itu kita harus mempunyai beberapa hal ya yang harus kita miliki ya. Yaitu
Salah satunya yaitu kita harus misalnya selalu konsisten dengan usaha yang kita miliki. Yang lalu saya sudah terapkan bagaimana mendirikan suatu usaha. Kemudian setelah itu usaha, itu dokumen-dokumen apa yang harus kita perlukan. Itu sudah saya bahas kemarin ya. Tentunya kita harus mengerti dulu, yaitu tentang dokumen-dokumen apa yang harus kita persiapkan, dan kita harus tahu apa itu administrasi. Kemarin kan saya bilang ya, administrasi adalah yang disebut dengan manajemen, mengatur, menata. Ya, dari yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Itu harus kamu ini, saya mengulas sedikit, nanti akan saya ulang lagi ya, karena supaya kamu lebih ngerti ya tentang administrasi ya. Karena apa? Suatu usaha tanpa adanya administrasi yang bagus, administrasi yang modern ya, administrasi yang tertata, maka usaha tersebut tidak akan berjalan. Semua berjalan pun nanti akan terseok terganggu karena semuanya tidak runtut, tidak kontinu urutannya. Jadi bingung. Ini naruh bahan baku di sini, peralatan di sana lah. Karena tidak dengan menggunakan tertib administrasi, naruhnya nggak teratur. Tapi kan tertib administrasi udah ada tulisannya, labelnya, bahan baku, peralatan, ada urut-urutannya lah. Inilah yang akan membuat suatu kelancaran dalam suatu usaha. Maka itu kita harus tahu. Next, mas, pengertian daripada administrasi umum. Di sini ya, pengertian daripada administrasi umum yaitu administrasi dalam arti sempit maupun dalam arti luas ada di situ. Minggu yang lalu ini sudah saya terangkan di sini masalah pengertian administrasi, tapi tidak menyeluruh. Ya, ini saya mengharapkan pada Anda supaya kalian lebih paham nanti ya tentang pengertian administrasi. Jadi administrasi itu yaitu mencatat, surat mencatat atau suatu kegiatan yang meliputi yaitu mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknik ketatausahaan. Itu disebut dengan administrasi dalam hal yang skala sempit. Nah, ini yang harus kita lain. Anak-anak semua ya. Nah, di sini ada yaitu disebut dengan dokumen. Ya, dokumen administrasi usaha adalah kelengkapan dokumen serta proses pencatatan, ya, penyimpanan, ya ada ya. Kemudian peralatan dan pembenahan dan sebagainya. Ada semua di situ, ada standar-standarnya ya. Dalam menjalankan itu akan kita harus punya tujuan apa, dan ada ciri-ciri administrasi usaha ya, adanya kerjasama ya dari sekelompok orang. Itu ciri-ciri administrasi ya. Ada kerjasama dari sekelompok orang. Anak-anakku semua ya, kenapa kita harus ada kerjasama? Kalau kerjasama itu akan membuat ya seseorang itu semakin ya lebih mudah melakukan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu menyelesaikan suatu masalah ya, yaitu kerjasama dari sekelompok orang. Yuk kamu paham lidi itu satu itu bisanya apa? Hanya untuk nusuk gigi ya, ada potek nusuk gigi ya, tapi itu satu. Tapi kalau dia segenggam diikat, maka dia bisa untuk nyapu, gebuk nyamuk, gebuk kucing ya, kalau kucing mau di ini biar pergian ya. Nah, itu tadi, itu kalau persatuan seperti itu. Nah, jadi dengan ada yang tujuan yang harus dicapai ya. Tujuan yang harus dicapai itu apa? Yaitu untuk mencapai tujuan dari visi dan misi dalam suatu usaha. Ya, ingat itu ya, mencapai visi dan misi. Itu kamu harus ingat itu ya. Kemudian adanya proses kegiatan usaha. Proses kegiatan usaha itu ada kegiatan dalam suatu usaha yang kita geluti. Adanya catat mencatat, adanya orang ngetik, adanya orang ngeprint, ya, adanya orang melakukan pekerjaan rutinitas di gudang, rutinitas di pabriknya, ya, itu semua itu disebut dengan adanya proses kegiatan usaha. Jadi usaha itu kelihatan gitu ya. Kalau perkantorannya ya khusus untuk masa administrasinya.
di luar kantor termasuk sebagai istilahnya tekniknya menjalankan tadi, yaitu produksinya seperti itu. Oke. Kemudian ada unsur-unsur administrasi dalam suatu usaha. Next one. Nah, di sini unsur-unsurnya itu ada organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, keuangan, pembekalan, tata usaha, dan public relation. Nah ini, jadi ada 8. Nanti kamu bisa tanya sama guru administrasi umum. Kalau kamu belajar nanti bisa tanya, Bu, tentang unsur-unsur administrasi meliputi apa saja. Di sini saya hanya sebagai global saja, menerangkan sedikit saja. Ya, nanti ada bagian sendiri akan menerangkan. Oke. Next. Kita awal tadi ya, yaitu tujuan administrasi. Tujuan administrasi sini ada 6. Nanti bisa dibaca, ada 6 ya. Agar satu, wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan mengendalikan usaha. Berarti apa? Dia bisa melakukan kontrol. Dia memonitor, melihat. Ya. Jadi tujuan wirausaha melakukan pencatatan dan pembukuan dokumen usaha. Di sini yang pertama tadi ya, tujuan administrasi ini. Yang satu, agar wirausaha atau owner atau pemiliknya, ya, pemilik perusahaan dapat melihat, memonitor, melihat pembukuannya, ya, kegiatan-kegiatannya apa, ada laporannya apa, kelemahannya. Kemudian apa? Dia akan mengambil suatu decision maker atau mengambil suatu keputusan. Oh ini loh yang harus dijalankan berikutnya. Ini loh yang harus dilakukan. Nah, jadi dia akan dapat melakukan suatu decision, keputusan. Kemudian yang kedua, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengamankan mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Nah, jadi biar tidak merugi. Oh, kalau produksi seperti itu nanti terjadi seperti ini. Dia karena monitor, dia melihat dan dia mengarahkan, jangan seperti itu, dirubah. Nah, agar bila suatu begitu sebelum berjalan sudah kita tahu kelemahan-kelemahan atau apa yang kurang baik dalam suatu usaha, ya, untuk mengamankan usahanya supaya tidak terpuruk. Nah, oh produk itu penyimpanannya tidak harus seperti itu, harus lebih bagus lagi biarlah aman dan masa pakainya bisa lebih lama. Nah itu saudara. Jadi dia bisa mengamankan aset-aset yang dia miliki seperti itu. Kemudian agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan usaha, mengevaluasi, melihat kekurangan-kurangan apa yang telah dilakukan nanti. Setelah itu nanti akan mengambil keputusan tadi, yang kedua tadi, keputusan tadi ya. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha untuk masa ke depan. Oh, berarti ini yang terakhir nih, untuk berikutnya nanti saya harus mengembangkan ini loh. Pengembangan usaha harusnya berarah ke sana lah. Harus menjual produknya dengan metode harus seperti inilah. Nah, seperti itu. Yang kelima, agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Ini administrasi. Jadi bukti-bukti perusahaan, bukti-bukti kwitansi semuanya dengan tujuan administrasi itu agar bukan hanya di file saja. Suatu saat diperlukan diperlukan untuk suatu saat kita perlu bisa mengambil barang-barang bukti yang sudah ada yang dilakukan. Dari administrasi, dari file-file yang sudah ada yang tersimpan, dari arsip ada, nanti akan bermanfaat untuk jangka panjang, jangka ke belakang atau jangka ke depannya nanti seperti itu. Sebagai acuan. Agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Supaya tadi, keputusan ini perlu dikembangkan nggak sih? Perlu ini disuntik mati nggak sih, misalnya gitu ya, produk.
Iya, banyak perusahaan-perusahaan itu, contohnya perusahaan motor, ya, mobil, dan sebagainya itu ada kendaraan-kendaraan atau produk-produk yang harus disuntik mati. Karena tidak laku, suntik mati udah. Nah, contohnya gitu. Banyak kendaraan-kendaraan yang disuntik mati itu. Produk Honda, dan saya banyak sekali lah, tidak perlu sebutkan itu ya. Ada produk ini kok nggak begitu laku, udah nggak akan dikembangkan, nggak akan diproduksi lagi. Ganti produksi model yang baru. Nah, next. Tadi masalah tadi ya. Kemudian fungsi dokumen administrasi usaha. Di sini ada ada 4 ya fungsi dokumen saya. Sementara itu dulu ada. Jadi saya ini kan yang pertama menyediakan dan melengkapi serta mengelola buku administrasi perusahaan dengan baik dan teratur. Ya, biar tidak mudah rusak, ya. Administrasi perusahaannya biar suatu saat diperlukan itu masih bagus, tertata yang rapi, baik, perawatan semuanya itu tadi. Yang kedua, mencatat alat-alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan usaha ke dalam buku-buku administrasi. Tadi bila suatu saat diperlukan bisa lebih mudah dalam mencarinya atau mengambilnya. Yang ketiga, mengerjakan buku-buku administrasi perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Oke, itu tadi. 4, memelihara buku-buku administrasi perusahaan, ya. Kemudian yang keempat tadi ya. Jadi yang terakhir sudah paham ya, yang keempat ada 4 dibagi menjadi 4, memelihara buku-buku administrasi perusahaan. Oke. Next, Mas. Itu sama, Mas. Next. Oke. Nah, di sini saya akan berikutnya yaitu ada alur ya. Ada alur administrasi usaha ya. Alurnya seperti apa? Itu ada alurnya ya. Saya janji nanti saya kirim untuk PowerPoint YouTube-nya, nanti akan saya kirim supaya kalian nanti bisa mempelajari seperti alur administrasi seperti ini ya. Nanti itu mungkin kurang jelas sebenarnya, nanti akan saya kirim videonya seperti itu ya. Alur administrasi usaha itu kayak mana, jalur seperti itu yang ada ya. Next, Mas, bukti transaksi. Ada bukti transaksi kegiatan usaha 1 ya, ada. Nanti ada 2 ya. Ya, bukti usaha ya. Ada di situ. Yaitu di sini bukti transaksi di sini ya. Ada sebut dengan kwitansi. Bukti penerimaan uang untuk pembayaran sesuatu. Kwitansi ini ya. Jadi tahu, kamu sudah paham itu kwitansi kayak apa. Jadi kalau belum tahu kwitansi, nanti ke sekolah nanti kita tunjukin bentuk kwitansi itu ya. Jadi kwitansi itu membuktikan bahwa telah keluarnya uang. Nah, jadi itu kwitansi itu ada 2, robekan, setelah itu kan dirobek. Nah, potongan yang kecil itu untuk apa? Dicatat, tulisannya harus sama dengan nomor berapa, dikeluarkan berapa, untuk siapa. Nah, berapa besarnya lah, ada tandangan kecil. Ini untuk ke depan bahwa pengeluaran uang di situ akan ketahui. Ini kwitansi. Next, berikutnya cek. Sebelum, Mas. Kalau cek mungkin kalian jarang melihat ya. Surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek tersebut. Cek. Itu ya. Jadi nanti kamu akan tahu cek kayak apa. Gampang. Buka di YouTube atau mbahnya contoh cek. Nah, itu tadi. Bukan cekcok, cek. Kemudian bilet giro. Nah, itu bilet giro.
surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekening ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro. Berikutnya faktur. Nah, yaitu faktur itu namanya bukti faktur pembelian ya. Bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh pihak penjual dan diserahkan kepada pembeli bersama-sama dengan barang yang terjual. Cash mau kredit ya biasanya ada fakturnya. Ya, faktur. Contoh kita beli motor, itu ada fakturnya. Kita beli mobil ada fakturnya. Ya, sudah. Pendapat. Kalau beli micin, beli cabai ya nggak pakai faktur ya. Kecuali jumlahnya besar, itu harus pakai. Kalau cuma 5.000 2 hari nggak pakai faktur. Nota kontan, yaitu bukti transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kontan. Next, oke, ya. Ya, oke, saya lakukan. Tadi nota kontan tadi udah ya. Kemudian ada nota debit atau kredit, bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah atau bukti persetujuan dari pihak penjual atau permohon pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian rusak tidak sesuai dengan pesanan, nota debit. Ya, terus kemudian yang terakhir bukti memo, bukti transaksi instan berupa memo dari pejabat tertentu kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan, misalnya bukti memo mencatat terjadinya utang gaji, penarikan cek dan sebagainya. Oke, di sini ya, saya memberikan tugas pada kalian, yaitu tentang bukti transaksi kegiatan nanti dikirim ke Bapak, yaitu kwitansi, contoh, cek, bilet giro, faktur, nota kontan, ya. Itu tugasnya ya, nota kontan. Itu aja deh, nggak usah pakai yang lainnya. Jadi cuman ada berapa itu ya? Kwitansi, cek, bilet giro, faktur, nota kontan. Ya, jadi contoh. Nanti kamu bisa mengambil di YouTube, di apa silahkan di screenshot atau itu nanti kamu ini foto dikirim ke grup WA, ke grup kelas ya, grup kelas. Ingat ya tugasnya nih. Nanti saya tunggu tugas kalian. Oke, mungkin itu aja, saya nggak panjang, nanti besok saya berikan administrasi berikutnya ya. Berikutnya. Oke. Jadi kalau ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf ya. Tentunya sebelum berakhir kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita pelajari dapat manfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.